Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Sekali lagi katakan, ya Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, keangsuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi, hosana, hosana, hosana bagi Dia, hosana, hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi, hosana, hosana, hosana bagi Dia, hosana, hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi, hosana, hosana, hosana bagi Dia, hosana bagi Dia. Haleluya, hosana bagi Dia, hosana bagi Tuhan, sebab punya mula segala sesuatu yang ada di bumi ini, milik kepunyaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kau yang membawa, Kau yang mencerahkan setiap kami. Oh, biarlah hati kami semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi dari awal katakan, seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan sekali lagi, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Oh, kiranya kami dapat mengalami setiap perkataan-perkataan, bahkan apa yang kami katakan di hadapan-Mu, tekad kami, janji kami di hadapan-Mu, biarlah kiranya Engkau sendiri juga yang melakukannya di dalam kami, karena Engkau hidup di dalam kami, Tuhan. Oh, mari lewat perkataan-perkataan-Mu segala natur lama kami, oh natur manusia lama kami, oh itu ditundukkan, oh kepada apa yang sudah Engkau rancangkan bagi kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruslah kiranya Engkau bekerja di dalam kami, teruslah kiranya firman-Mu terus membanjiri kami, teruslah kiranya firman-Mu, perkataan-perkataan-Mu mencerahkan kami. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus yang adalah bagian-Mu sendiri. Oh terima kasih, terima kasih. Biarlah kami dapat memandang Engkau semakin hari semakin jelas. Oh boleh mendengarkan perkataan-perkataan-Mu dengan jelas, bahkan makin jelas. Cerahkan kiranya setiap kami, setiap kali kami bersekutu, Tuhan. Engkaulah yang mengetahui hal-hal tersembunyi dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mencari Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hati kami. Tuhan, daripada-Mu lah rasa lapar dan haus itu sendiri. Biarlah kiranya kami memiliki rasa lapar dan haus akan Engkau, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Terima kasih. Tolong kami bagaimana caranya mempersembahkan hidup kami, tubuh kami dengan cara yang benar. Terima kasih. Terus perbaharui pola pikir kami, Tuhan. Biarlah kiranya pikiran Kristus itu terbangun di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami menyambut Engkau pagi hari ini. Kami menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Oh biarlah kami semakin menyatu dengan Engkau. Terima kasih. Oh biarlah kiranya hati kami mudah ditaklukkan. Pikiran kami semakin mudah ditaklukkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sangat baik. Terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Yang di radio shalom. Oh, tumben di radio 3 saja. Oke.
Oke. Sudah semua shalom? Ada yang masih kosong itunya. Ini siapa nih? Ini Jessica atau siapa ya? Yang di samping. Baik. Tuhan, ada yang mau cerita? Silakan. Boleh apa saja ya? Siapa tahu itu jadi pokok pembicaraan kita ya, yang kita persekutukan. Gitu. Yuk. Ya. Shalom semua ya. Halo. Mau cerita tentang apa yang dirasakan ya Pak. Kemarin sih mau cerita tapi takut. Oke, Cerita ini selama ini kan kita udah mengikut Tuhan itu, tapi sekarang perasaan kita kayaknya ditaklukkan kayak gitu. Sudah itu sering terlintas di pikiran kita ini, kenapa ya kok setiap kita doain kayak gini kok malah ribet lah, malah menjauh kayak gitu. Itu kadang-kadang terlintas di hati terus itu kan. Nggak ada nampaknya yang kita doakan itu apa hasilnya. Kan kalau dengar firman hari-hari ini takut gitu, bagaimana rasanya, nggak mau melangkah gimana, takut gitu. Terus waktu kemarin itu saya merasakan ini, Tuhan mau masuk bilang kenapa itu rasanya itu ada ketakutan yang gimana. Jadi perasaan nggak boleh kayaknya, ibaratnya nggak boleh nuntut gitu sama Tuhan. Karena dia bilang gini, saya tuh harus masih hati saya bilang kenapa ya Tuhan. Jadi itu rasanya ada ketakutan besar gitu. Jadi apa sudah kamu sudah melihat. Jadi walaupun kepintaran kita, ibaratnya bukan kepintaran, udah tahu semuanya, tapi Tuhan bilang gini, bukan masalah jawaban yang kamu dapatkan itu, biar saya kayaknya biar Tuhan sendiri yang menjawab dan Tuhan sendiri yang sesuai dengan keadaan gitu. Dari segi kok ada rasa takut itu nggak boleh lagi kayak menuntut sama Tuhan gitu, nggak boleh lagi bilang kenapa ya Tuhan, nggak boleh, itu ada rasa takut sekali bilang sama Tuhan kayak gitu. Jadi ya Tuhan, sudah saya lihat dan mengalami setiap harinya. Sekarang kita mau rasanya nggak ikut mendengar tapi kayaknya ditarik, kadang rasanya cuman hanya bilang aku nanti bersekutu dengan Tuhan jam segini gitu, kayaknya nurut gitu. Tapi kalau kita bilang ini ada rasa takutnya nggak bisa menuntut. Terus mungkin selama ini kita, oh saya udah pernah mendengar, itu nggak perlu di dalamnya. Hanya diri kita itu kayak kemarin ditaklukkan. Biar kita boleh datang, dia sendiri yang berbicara dan mengajari walaupun di dalam saat ketakutan itu. Itu ada rasanya di hati saya. Jadi mungkin selama ini, mungkin dari sejak kecil, kan dulu kecil nggak ngerti apa dibilang makan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kamu makan, makan kenyang. Terus kalau dia kita kan waktu kecil, ya kalau makan lagi banyak-banyak, masa biar kenyang kayak gitu. Ternyata sekarang itu disingkapkan kayak gitu kan. Biar makan sehidangan dengan ini, hanya di dalam Tuhanlah kita boleh makan dengan ini. Jadi waktu kemarin itu nggak ada lagi kayak kata-kata
kenapa ya Tuhan, itu kayak ada rasa takut di hati. Jadi mulai ini nggak boleh lagi bilang kenapa, biarlah Tuhan yang berjalan sesuai dengan apa yang diceritakan, walaupun kita rasanya ada ketakutan, ada rasa nggak mengerti gitu. Kayak tadi malam diceritakan, di saat kita nggak mengerti tuh, kayak firman-Nya ditaklukkan kayak gimana ini, biar Tuhan sendiri yang mengajari. Jadi 1 minggu ini tidak ada lagi kata-kata, nggak boleh lagi ada bilang kenapa, harus Tuhan yang sendiri mengajarinya. Kadang kehidupan kita kan kok kayak gini ya Tuhan, selama ini kita kayak gini, tapi kita doain kok malah lari dari jalur gitu. Jadi ada rasa takutnya gitu. Itu aja Pak. Baik ya, puji Tuhan ya. Jadi itulah tahapan pekerjaan dalam diri kita. Jadi ketika kita mulai cerita seperti itu ya, cerita bahwa dulu yang kita anggap sebagai iman gitu, ternyata sudah kita manfaatkan. Padahal kan imannya itu kan, yang benar itu kan selanjutnya itu adalah imannya Tuhan Yesus. Selanjutnya kan yang benar itu kan bukan iman kita. Nah, sebetulnya itulah progresnya. Ketika pada waktu itu, saudara, Tuhan itu memperkenalkan dirinya ketika dia bilang, kamu bisa mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa. Itu adalah satu tahapan gitu loh. Tetapi oleh orang sekarang, tahapan itu sudah dibuat dia menjadi satu hal yang baku gitu loh. Itu maksudnya sebetulnya. Sehingga mereka tetap di situ mengajarkan tentang iman, mempraktekkan iman. Sehingga lama-kelamaan praktek iman itu jadi pemberontakan sama Tuhan. Gitu loh. Itulah prosesnya. Makanya kita mulai takut jadinya kan seperti itu. Itu sebetulnya itu juga tahapan. Jadi nggak seperti itu terus nantinya. Kita hanya diajar sesuatu gitu. Itulah namanya Allah itu Allah yang hidup. Salah satu pengertian tentang Allah yang hidup itu adalah bergerak terus gitu loh. Bergerak gitu loh. Jadi nggak membuat kita itu statis. Jadi kalau kita bertahan di pengertian yang lama gitu, bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, harus begini, harus begitu. Nah, kita itu sedang menjadi kaku. Padahal Allah itu adalah Allah yang hidup. Nah, selama ini kan yang kita pikirkan tentang hidup itu ya membuat kita semangat, ya membuat kita itu bergairah gitu, atau kita merasakan sesuatu yang wow, itu pikiran kita kan tentang hidup itu. Kita merasakan hadirat Tuhan kah? Kita merasakan sesuatu apa di dalam kita, damailah apalah gitu. Nah, sekarang ini saudara, pengertian tentang hidup itu adalah bergerak. Tidak statis. Jadi, kenapa harus dibakar? Apakah semua harus dibakar? Kan gitu. Kita kan selalu punya anggapan begini. Kenapa Paulus itu menderita sekali gitu? Kan? Lalu kita anggap itu sebagai satu-satunya kebenaran. Kalau mau mengikut Tuhan itu harus menderita seperti itu. Kita anggap itu satu-satunya kebenaran. Padahal kalau kita lihat jemaat Philadelphia, dia nggak mengalami. Karena apa? Tekun menantikan. Kan gitu kan? Jadi sebetulnya saudara, sekarang ini kita itu
itu sedang dicerahkan. Ini loh aku loh, yang sudah melakukan pekerjaan. Kamu itu anak kan? Jadi bapaklah yang bertanggung jawab, kira-kira begitu. Sekarang ini bapak. Jadi ketika Allah itu menjadi manusia di dalam diri Yesus. Jadi ketika Yesus itu berdoa, itu adalah dirinya sebagai manusia mewakili kita ini semuanya. Tapi kan itu kan dia juga tuh. Kenapa itu dia juga? Kenapa Yesus berhasil? Karena dia selalu mengatakan, aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa satu. Kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Itulah firman yang keluar dari mulutnya dia. Jadi walaupun dia itu Allah itu sendiri, tetapi kalau tidak keluar dari mulutnya dia, maka pekerjaan Tuhan yang di dalam itu tidak bekerja. Bedakan ya antara Tuhan, ini kita boleh bedakan sedikit gitu. Karena kan dia sedang mengatakan, akulah jalan. Ya. Nah, jadi dia itu sedang menunjukkan supaya ini nanti menjadi bahan pelajaran. Namun dia itu naik ke sorga kan ceritanya kan. Nah orang-orang yang di bumi sekali lagi dikasih kesempatan. Agak turun dah sedikit. Turun dalam arti sekarang Tuhan yang tadi itu yang ya, dari Allah tadi kan jadi manusia. Oke. Kalau Yesus kan diutus langsung oleh Roh ceritanya kan. Tuhan yang adalah Roh. Yesus ini kan. Tetapi kan tentang murid-muridnya kan dia bilang, seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Itu kan sudah terjadi penurunan kan. Kalau tadi dia itu diutus oleh Allah yang tak kelihatan, yang tak pernah dilihat oleh siapapun. Sekarang dia yang sudah dilihat itu mengutus. Jadi tadi firman yang tak kelihatan, sekarang firman yang kelihatan mengutus. Nah, saudara, pada tahap itu saudara mesti paham. Ini saudara mesti ngelotok di sini. Jadi bongkar dalam pikiranmu bahwa para rasul itu lebih hebat dari saudara. Bongkar gitu, buang itu. Itu tidak betul. Mereka juga sama seperti kita belajar. Justru kita itu lebih baik dari mereka dalam artian apa, saudara? Dalam artian karena mereka sudah menceritakan pengalaman mereka kepada kita. Gitu loh. Kita sudah lihat hidup mereka. Tentu kita kan tidak mau dong jatuh dalam kesalahan yang sama. Lagian mereka itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi generasi selanjutnya harus melanjutkan pekerjaan itu. Nah, kalau kita itu masih ada di bawah mereka aslinya, kita menundukkan diri kepada mereka. Disitulah kesulitan Tuhannya memimpin kita. Karena yang tersimpan di sini adalah ajaran mereka. Walaupun ajaran mereka itu mereka pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Namun pimpinan Tuhan atas mereka adalah di zaman itu. Jadi nanti tubuh Kristus ini tidak akan mencapai kesempurnaan seperti yang dia maksud kalau kita tetap menjadi muridnya mereka. Agak paham kah? Supaya saudara juga membongkar dari pikiran saudara menganggap saya ini kayak merasa melebihkan diri dari mereka. Bongkar, itu Tuhan maksudnya gitu loh. Yang sedang mengerjakan. Kita ini adalah sama-sama dulu di kaki Tuhan diajar nih sekarang sebetulnya. Beda kita dengan mereka. Kita ini sedang masih hidup ceritanya. Mereka sudah istirahat, tapi kita kerja masih.
Mereka sudah istirahat ceritanya. Paling mereka itu bisa hidup kalau istilahnya diizinkan Tuhan berinkarnasi kembali di dalam kita. Diizinkan hidup, itu hidup selama-lamanya nantinya. Cuman tidak perlu kita terlalu memikirkan hal itu. Kita easy going aja kita lakukan hidup kita. Mengenai apakah Tuhan mengambil sebagian dari roh mereka misalnya gitu ya. Sebetulnya ini adalah gimana ya ceritanya? Ini juga pekerjaannya dia. Kenapa saudara? Dari mulut saya bisa keluar misalnya pernyataan, misalnya mereka belajar, mereka ini, kenapa saudara? Apakah itu saya pikirkan sebelumnya? Tidak. Dan kalau mungkin saya masih seperti yang dulu, masih di bawah bayang-bayang Pak Andreas misalnya, tentu saya tidak akan berani ngomong seperti itu. Karena apa? Karena dominasi Pak Andreas masih kuat di dalam kita. Nggak bakalan bisa kita ini. Makanya firman Tuhannya adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Jadi sebetulnya pekerjaan yang inkarnasi Tuhan, jadi ketika ada Roh Kudus, jadi dia menganggap adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Apakah Roh Kudus itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus? Tidak. Karena itu satu kesatuan. Namun Roh Kudus ini adalah tahapan pekerjaan berikutnya. Nah, mulai paham tak? Amin. Mulai paham ya, mulai tundukkan pikiran supaya begini. Supaya kita ini bisa berjalan terus. Kita sudah ketinggalan jauh, saudara, dengan dunia ini. Dengan kemajuan teknologi, kita sudah ketinggalan jauh. Ibaratnya kalau dalam permainan catur gitu, itu sudah banyak habis kita gitu. Tetapi saudara, Allah pasti menang. Karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna bekerja. Jadi setiap kali kata diucapkan oleh Tuhan, itu firman, itu powerful gitu. Setiap kali dia mengucapkan sesuatu, di dalamnya itu kalau mau diceritakan secara pengetahuan ya, itu di dalam firman itu ada komponen-komponen gitu ya. Ada tools-tools gitu ya. Misalnya seperti ini contohnya itu. Di dalam aplikasi yang baru ini ya, yang untuk kita radio kita ini. Di situ ada dimasukkan beberapa kayak software lah. Berarti ibaratnya kayak software di dalam software gitu. Jadi dia itu misalnya kalau dulu misalnya suaranya itu langsung ini ya, langsung itu saja. Tetapi di dalamnya itu ada seperti kalau di dalam sound system itu ada namanya kayak crossover namanya. Jadi itu membatasi suara. Tapi itu secara manual, ada alatnya gitu loh. Kalau ini dalam bentuk software gitu. Jadi di dalamnya dia sudah otomatis mengubah, jadi langsung dia batasin. Jadi kalau misalnya suaranya kuat, terlalu tinggi, dia langsung batasin. Nah, kalau suaranya terlalu rendah, itu langsung dinaikin gitu. Tanpa perlu ada yang mengoperasikannya. Jadi suaranya itu kalau pas dengan aturannya itu lebih jernih harusnya. Jadi suaranya itu bukan kayak misalnya, jadi ketika dia bandingkan gitu. Jadi si orang ini yang ini kita itu. Jadi dia itu terus mencari gitu. Dan dia membantu kita, dia menolong kita. Karena kita itu sudah siaran berapa tahun gitu. Dan sekarang
partisipan kita itu jadi bukan partisipan, pendengar kita, listenernya itu jadi 1.000. Tadinya kita 100. Dengan harga yang sama. Kenapa, saudara? Karena dia itu melihat, walaupun kita pendengar kita mungkin nggak banyak, tetapi karena memang dia melihat juga ada prospek ke depan tentang siaran kita, itu dia perbaiki dengan sendirinya, dengan senang hati. Nah, tahukah saudara? Tuhan itu demikian, saudara. Jadi begitu kita memberikan, kita serius nih cari Tuhan. Oke? Jadi ketika dia mendengar, aduh ini suara radio mereka ini, aduh nggak layak inilah. Nggak layak, sebetulnya itu nggak layak siar. Nggak layak tampil gitu. Nggak layak tampil sebetulnya. Jadi karena kita itu serius, dia lihat gitu ya. Serius, dan dia berusaha karena ini juga karena kan apalagi dimasukin dengan ke radionya dia. Jadi dia itu tentu akan merasa, aduh nanti kan yang didengarkan kan kualitasnya itu nggak bagus. Wah, yang malu kan saya juga. Dia juga maksudnya. Kalau kita sih ya sudah, yang penting ya sudah hidup dengerin kan gitu kan. Bahkan sempat saya bilang kemarin kan, ya sudah mohon maaf teman-teman, gitu kan. Ya kalau nanti radio kita nggak hidup lagi karena ya kita nggak inilah, nggak tahu lagi gimana caranya gitu. Ya sudahlah. Nah ternyata dia itu yang bekerja. Bayangkan sampai di remote dari sana gitu, laptop saya gitu, dikerjain dari sana, gitu. Diinstalkan, gitu. Dipasangkan sampai jalan. Gitu. Kalau mau dibuat tutorialnya itu panjang gitu. Saya lihat kerja-kerjaan dia gini-gini dia pilih gitu. Cukup repot juga gitu. Nah, tahukah saudara? Demikianlah Tuhan. Dulu kita nggak ngerti proses seperti ini, saudara. Dulu kita ngerti aja, yang penting dengerin firman. Ya sudah, oh bagus ya. Sementara kita tidak tahu apa kegunaan firman itu mengubahkan kita. Yang kita tahu cuma begini. Tuhan ampuni aku, kuduskan aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Cuman itu bolak-balik. Ampuni terus, ampuni terus. Jadi kita itu kebanyakan, saudara. Orang Kristen demikian. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Lalu mereka hanya menantikan nanti mati. Lalu pembagian. Lalu mereka berlomba membuat supaya mereka itu berkenan. Dengan misalnya mencari jiwa-jiwa lah. Dengan mendirikan gedung gereja lah. Segala macam. Membuat pengajaran-pengajaran. Menolong orang-orang miskin misalnya. Itulah yang mereka tahu. Itulah yang kita tahu dulu, saudara. Tetapi mengenai apakah jemaat itu dilepaskan dari dosanya, itu walahu alam, kira-kira begitu, saudara. Karena mereka juga jatuh dalam dosa yang sama. Cuman mereka tidak publish. Mereka selalu berusaha menunjukkan kepada jemaatnya, lihat nih kami gembala kalian ini baik. Ini loh, yang agak lebih terbuka sedikit itu, ya Pak Eras. Agak terbuka sedikit dia. Cuman dia tetap masih di situ. Dia selalu berusaha, ayolah. Paling banter dia itu, ya sudahlah kita siap mati lah. Tapi kan masih question mark. Nanti setelah mati ngapain? Surganya nggak jelas.
Langit baru, bumi barunya itu nggak jelas. Di awang-awang. Jadi masih sekedar nubuatan loh. Jadi apa bedanya dia dengan orang perjanjian lama? Apa bedanya dia dengan rasul yang masih nggak tahu apa-apa yang sesungguhnya dari Tuhan? Halo, kata Tuhan kira-kira begitu. Dulu kami aja sudah sampai di bulan loh, kata para rasul. Udah istilahnya makin dekat lah dengan surga kira-kira kalau misalnya itu. Kalian kok malah masih di bawah bulan gitu. Kami dulu sudah mulai mengenal. Kami terus tekun menanti-nantikan Tuhan. Kok malah kalian makin melekat dengan dunia? Piye toh kalian ini? Dunia ini kan udah mau dihancurin. Kok hati kalian masih ada di sana? Piye toh? Jadi ibaratnya begini saudara. Kalau misalnya kita boleh melihat di sorga itu ya. Kalau diizinkan para pendeta itu bertemu dengan mereka. Mereka itu kayak aduh kalian nih piye. Malu kali loh para pendeta itu yang sudah sampai di sana. Yang sudah bertemu dengan mereka. Yang dikasih kesempatan oleh Tuhan mengajari mereka. Rasanya mereka itu mau pengen balik hidup lagi. Jadi mereka sudah mengalami kertak gigi. Saudara. Kenapa? Selama mereka hidup, mereka lebih mengutamakan kesuksesan pribadi. Mereka masih mencari jati diri mereka. Mereka nggak mau tersembunyi dalam Kristus, padahal ayatnya banyak di dalam Alkitab. Tapi mereka kesampingkan ayat-ayat itu demi mereka mencapai pemuasan diri. Kalau mereka saja seperti itu, bagaimana dengan jemaat yang mereka gembalakan? Namun saudara, ketika mereka bilang seperti itu, tiba-tiba saudara, dia melihat jemaat mereka yang dulunya dia lihat tertidur aja gitu. Nenek tua tertidur. Dia pikir, oh dia paling nggak mendengarkan firman Tuhan ini katanya. Kata si pengkhotbah ini yang sudah di sorga itu. Lalu Tuhan tunjukkan kepada dia bahwa rumahnya lebih besar katanya. Lalu ditunjukkan bahwa selama hidupnya ternyata si nenek tua itu mendoakan si pendetanya terus. Sampai dia itu waktu dia ibadah, dia ngantuk. Dia tidak tahu, si pendeta ini tidak tahu bahwa Tuhan bekerja. Dia pikir dengan pengetahuan dia yang banyak, dia pikir dia sudah mengenal Allah. Mengenal Allah nggak ada hubungannya dengan itu. Mengenal Allah itu pribadi setiap hari kita. Kenapa Lazarus? Oh, ya Lazarus ya yang miskin itu. Kenapa dia langsung ada di pangkuan Abraham? Tanpa kita lihat apa perbuatannya. Hanya saja selama di bumi dia menderita. Arti nama Lazarus yang ditolong oleh Tuhan. Itulah dasarnya. Maka dia masuk sorga. Berarti kita ini semua juga
Harusnya yang ditolong oleh Tuhan. Jadi dia nggak mengeluh dengan luka-lukanya, dengan kemiskinannya. Dia nggak mengeluh. Bahkan luka-lukanya dijilati oleh anjing. Dia nggak melihat pertolongan Tuhan. Kalau yang 38 tahun itu, saudara, masih melihat pertolongan Tuhan. Tapi, yang lumpuh 38 tahun itu tidak diceritakan apakah dia itu dibawa ke pangkuan Abraham kan. Tapi si Lazarus ini diceritakan dia itu ada di pangkuan Abraham. Dari sini kita belajar apa, saudara? Saudara, pencarian kita anggap kita sudah, kita sudah punya, sudah berhenti, saudara. Saudara, sekarang para pendeta sudah berhenti mencari Tuhan. Saudara. Sudah nggak tahu lagi buat apa. Yang mereka tahu paling apa, saudara? Membuat lagu. Sama seperti Pak SBY kan? Yang bisa dia buat apa, saudara? Membuat album, saudara. Supaya orang ingat tentang dia. Makanya selalu dia ngomong itu ya seperti Saul lah. Dia selalu ini. Ketika Daud itu muncul, aku dulu seperti itu. Dia hanya cerita masa lalu. Sama dengan yang sekarang. Orang-orang itu hanya cerita masa lalu. Sementara Tuhan sudah bergerak terus. Saudara, itulah yang membedakan zaman sekarang dengan zaman kemarin kita. Berapa lama, saudara? Secara khusus yang di Tembes ya. Berapa lama rasanya kita itu kayak gimana gitu. 12 tahun. Rasanya gimana gitu. Tetapi saudara, ketika sekarang dia mulai. Kan kita masih kan boleh dibilang kan awal-awal kan lihatlah gamangnya saya. Tetapi itu lebih baik daripada sudah menjadi mati. Nggak tahu lagi mau buat apa. Akhirnya takluk kepada dunia. Apapun dunia katakan sudah takluk, saudara. Nggak bisa lagi melihat. Sudah melihat sekarang, pemerintahan yang sekarang sudah melihat itu jadi juru selamat, saudara. Ya memang iya, dia memikirkan tentang kebaikan. Memikirkan tentang menolong orang-orang miskin. Sehingga kemanapun dia pergi, dia dielu-elukan. Tapi Tuhan Yesus yang datang dulu ketika dia dielu-elukan. Dia tahu niat hati mereka, dia menyingkir dari mereka. Tetapi saudara, juru selamat palsu itu pasti suka dielu-elukan, bahkan dijadikan jadi raja. Tahukah saudara? Dia bilang begini, kita ini memimpin negara-negara kaya. Kita akan memimpin negara-negara kaya. Lihat saudara.
Saudara, orang-orang di luar sana nggak bisa melihat itu, saudara. Tak bisa. Karena niat hatinya baik. Ingin mensejahterakan. Sehingga saudara, apapun yang dia katakan nantinya, tidak akan ditolak lagi. Bahkan ketika nanti yang melawan itu dibantai habis, orang akan menganggap itu sebagai kebenaran. Terbukti, saudara. Dari mulut ES sendiri ngomong seperti itu. Jadi saudara, apa yang sedang Tuhan tunjukkan saudara sekarang kepada kita itu, saudara? Disinilah saudara, kita lebih menghargai gitu. Tidak menimbang-nimbang, tidak lagi begini, supaya kita bisa berjalan terus, nggak lagi curigaan. Karena toh kita itu, saudara, kita itu benar-benar sadar bahwa tak ada yang mengatakan diri saya benar gitu loh. Karena apabila ada pemikiran itu langsung dihantam, saudara. Saya merasakan setiap hari. Kenapa, nak? Oke, seru kali. Kenapa? Kenapa? Hah? Lo kayak sibuk sekali bisik-bisik. Hah? Supaya nggak ngantuk. Oke. Jadi saudara, di sini saudara, kita melihat saudara. Kita ini sama-sama dalam persekutuan ini saudara. Jadi saudara, cerita saudara, itu sangat membangun kita saudara. Karena saudara, ini adalah satu kesatuan. Saudara, mungkin saudara berpikir begini. Tapi Pak, selama ini Bapak yang selalu mendominasi. Mungkin pikir begitu. Kalau kami ngomong, kadang-kadang ya sudah takut duluan. Karena selalu salah. Kadang-kadang kan berpikir begitu kan. Kenapa begitu? Nah itu kan perlu kan. Apakah saya menganggap itu sebagai satu kebanggaan bagi diri saya? Nah, disitulah sering saya coba cerita kepada saudara. Kenapa demikian? Apakah saya tidak dengan seperti itu? Apakah saya anteng-anteng aja menganggap diri saya selalu benar? Bukankah menurut firman Tuhan itu pun salah? Tetapi saudara, dengan seperti itu, disitulah kita tahu apakah firman Tuhan itu sedang berdaulat atau tidak. Kalau kita ini semua ceritakan pengalaman kita, semua itu pasti kita merasa kita itu benar. Itu betul saudara. Karena tergantung di mana posisi kita berada. Kalau kita nggak move on, maka kita itu jadi penghambat. Kita nggak bisa maju terus. Sementara di satu sisi, begitu misalnya dia mau ngomong gitu, karena memang nggak siap maju gitu, akhirnya harusnya jadi dihakimi lagi gitu. Kayak dihajar lagi gitu. Supaya apa? Ayo. Supaya kita yang tadinya itu takut, stuck gitu, ayo naik, maju.
ingat kalau kita punya esensinya Allah, nggak boleh ada takut. Kalau kita takut berarti kita itu sedang tidak memiliki esensinya Allah. Tetapi si iblis yang bercokol gitu loh. Bukan seperti takut yang tadi ya. Takut yang tadi itu adalah satu apa ya? Satu kayak gimana ya? Satu ya kayak gentar, kayak takut akan Tuhan gitu loh. Karena nggak berani lagi rasanya mau nanya itu, rasanya kenapa kayak gini ya Tuhan. Nggak berani lagi gitu loh. Akhirnya sudah takluk. Ya Tuhan. Tapi waktu kita bilang ya Tuhan itu pun, itu Tuhan itu masih nunggu nanti suatu saat. Karena akan jadi begini saudara. Ada yang begini, ada yang nyerah sama Tuhan begini. Ya udahlah. Gitu. Karena itu nggak benar juga gitu loh. Karena engkau memang Tuhan, engkau saja yang benar kok, aku nih malah nggak benar. Itu nggak betul juga gitu. Walaupun awalnya itu benar ya. Awalnya karena gini. Kita akhirnya gini. Kita nggak mau lagi kan, udah rasanya udah kapok lah ceritanya kan. Kita seneni anak kita kan, kita marahin. Kalau dia dimarahin terus, akhirnya dia itu begini. Akhirnya dia takut sama kita. Nah, dimarahin terus. Jadi takut buat apa-apa. Takut motong kambing, takut bikin pesta, gitu. Itulah anak sulung itu. Nah, anak bungsu ini saudara, wah udah kasih, dia pesta, dia minta warisan gitu. Waktu balik dia malah dipestain lagi katanya. Waduh. Makanya saudara, kadang kita bisa kaget saudara. Ketika orang-orang jahat itu, justru mereka yang masuk ke tempat pesta itu kan, yang di persimpangan-persimpangan kan. Sementara orang-orang yang harusnya yang menerima undangan pertama, mereka tidak masuk. Jadi justru di penghujung akhir zaman itu, justru orang-orang yang ada di pasar, justru mereka yang dibawa. Mereka memenuhi ruangan itu. Kita melihat, wah kenapa bisa begitu? Nah, saudara, itulah namanya saudara perjalanan. Perjalanan pekerjaan Tuhan di dalam kita, saudara. Jadi itu tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan pekerjaan Tuhan di dalam kita. Jadi ketika dia di dalam setiap perkataannya itu, saudara, ada maksud-maksud. Disitulah kita makin memahami. Sampai nanti begini, saudara. Makin lama, saudara. Sama seperti Ayub tidak bisa lagi diganggu oleh iblis. Kita pun nggak bisa diganggu oleh dia lagi. Dia dilemparkan ke jurang maut. Kenapa dikatakan jurang maut? Jurang yang lubang tanpa dasar. Dan dikunci dia katanya. Itu sebetulnya makna gimana ya? Kita tidak boleh memahami itu sebagai pikiran manusia kita. Oh, dia dimasukin lalu dikunci gitu. Apa yang bisa menahan dia?
Di mana dia bisa dikunci? Dikunci pakai apa? Cuman pakai perkataan saja. Tapi supaya kita dapat gambaran dia dikunci, maka dibuatlah peristiwa itu, saudara. Gambaran itu. Dan memang dia nggak bisa lagi. Kenapa dia nggak bisa ganggu kita? Karena kita ini sudah fokus ke dia. Gitu. Jadi kita itu dicengkram. Lama-lama saudara, cengkramannya Tuhan atas kita itu. Cengkram. Orang yang tidak mencari Tuhan, dia juga dicengkram sama iblis kayak gitu. Ditelan. Masuk ke perut ikan. Ditelan. Gelap di dalam. Disitulah Yunus itu berteriak, berdoa dari perut ikan, saudara. Saudara, kalau kita lihat semua perjalanan ini, saudara, seperti saya katakan tadi, saudara, perjalanan pengenalan kita akan Tuhan. Dulu, saudara, mereka sama seperti kita ini, saudara. Para rasul-rasul itu, saudara, ketika mereka sudah selesai dalam pelayanan mereka, kan ada waktu bagi mereka. Saudara, Petrus tidak lagi melakukan penginjilan. Karena memang pekerjaan bagi dia penginjilan itu sudah selesai. Jadi baginya apa, saudara, selama sisa hidupnya? Dia itu mencari Tuhan. Kan tidak diceritakan bagi kita bagaimana perjalanannya setelah sampai di terakhirnya itu. Setelah terjadi pertobatan orang-orang, terbangun suatu jemaat selama 30 tahun berikutnya. Ya kira-kira 30 tahun berikutnya lah. Disitulah dia mencari Tuhan, mengenal Tuhan, sampai pada akhirnya ketika dia melihat salibnya, disitulah dia teringat dengan perkataan yang dulu. Berarti selama itu, saudara, disitulah prosesnya Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak punya ambisi lagi, saudara. Ambisinya sudah nggak ada lagi. Demikianlah ketika muncul Rasul Paulus. Harusnya, saudara, Rasul Paulus belajar daripada rasul-rasul ini. Tetapi, saudara, Tuhan memulai pekerjaan yang baru di dalam Paulus. Tetapi karena Paulus itu sendirian dengan Tuhan juga, dia selalu bilang, mereka tidak, pengajaran yang aku punya bukan karena rasul-rasul yang hebat itu. Saya langsung berjumpa dengan Tuhan. Sebetulnya seperti itulah yang terjadi, saudara. Termasuk salah satunya, saudara, para tokoh-tokoh agama. Seperti itu. Jadi sebetulnya, saudara, si Muhammad ya, dia itu sebetulnya dapat gitu. Cuman kan sebetulnya kan itu enggak jelas. Oke. Nah, namun jadi kayak seperti orang yang inilah, orang yang mendapatkan ya ilham-ilham roh lah. Oke. Jadi karena pada waktu itu
pada waktu itu yang lebih mengerti itu adalah orang Kristen. Ini Buya Sakur sendiri cerita. Dan dia tetap Muslim, bukan dia ini, dia tetap masih Muslim gitu. Jadi dia nggak sedang membenarkan Kristen di sini. Tapi dia ceritakan dari mana saudara dia ngerti kayak gitu. Itu karena dia merenungkan gitu. Dan karena ketulusan hatinya, dia itu bertemu dengan pencerahannya Tuhan. Ini karena ketulusan hatinya. Ini saudara sudah keluar dari konteks agama. Sehingga dia bisa menjelaskan tanpa takut sedikit pun. Kenapa tanpa takut? Ada Tuhan di sana. Karena kita semua ini manusia sedang diperbaiki. Jadi begitu diperbaiki manusia Yesus. Tahu nggak saudara? Itu menurut firman Tuhan seluruh manusia ini sedang diperbaiki. Dia punya kans, dia punya kesempatan untuk memperbaiki semua manusia. Dan ini sudah di luar nalar kita. Di luar kemampuan kita untuk melihat Tuhan bekerja di antara agama lain. Karena kita ini punya punya roh anak sulung itu. Selalu kita merasa lebih. Tapi ternyata mereka juga seperti itu, saudara. Jadi ketika dia datang kepada paman istrinya itu, yang pendeta itu, disitulah dia menerangkan. Makanya kitab mereka itu ya ada mirip, yang ada di dalam Kristen. Jadi dia akui. Nah, kalau yang buta agama itu, saudara, mereka bilang Adam itu agama Muslim. Si HRS bilang seperti itu. Itu yang buta agama. Itu orang yang tidak ngerti sejarah. Karena merasa diri benar. Ya pasti dibilang Abraham juga agamanya dia. Itulah orang yang selalu merasa benar. Itu roh agamawi namanya. Nah, roh agamawi itu bisa dia ini saudara berkamuflase. Jadi tepat ketika saya bicara ini saudara, tepat ketika misalnya bicara seperti ini, bukan berarti saya yang bicara ini jadi aman. Tetapi dengan bicara ini Tuhan memunculkan kepada kita. Ini loh. Tapi bukan berarti jadi saya itu seolah-olah lepas dari situ. Mulai mengerti tahapannya. Makanya dalam tahap ini saudara, kalau saya merasa selalu harus saya gitu, wah bahaya bagi saya. Dan Tuhan tahu itu saudara. Jadi saudara, ketika itu yang membuat saya selalu begini saudara. Ketika berusaha mencari dia gitu ya. Cari gitu. Kadang memang diberikan. Tapi kadang-kadang kan terpancing. Terpancing begini saudara. Bahwa harus wah setiap pagi. Nah itulah ciri-ciri pekerjaan si jahat. Karena dia itu manusia. Artinya maksudnya gini. Tuhan itu justru jadi manusia. Manusia itu artinya normal. Tidak supranatural. Nah, orang-orang yang tertipu itu akan berusaha menjadi supranatural. Makanya dia bilang,
Kalau orang mengatakan, lalu mereka membuat mujizat, justru itulah Mesias palsu. Tapi bukan berarti kita nggak pernah mengalami itu. Kita pasti lewat dulu. Tetapi ada tahapan. Udah selesai ya pelajarannya ya. Kalau kamu masih berhenti di situ, berarti kamu nggak mengikut Tuhan. Berarti disitulah si iblis itu dengan senang hati terus membuat mujizat. Bahkan sampai mati, dia akan terus buat mujizat. Jadi ternyata dia terus berusaha ingin berkenan di alam roh itu loh. Si orang mati, si pendeta mati ini. Karena apa? Dia nggak mendapatkan firman Tuhan yang baru. Jadi bayangkan betapa menderitanya dia. Betapa sesatnya, makin sesatnya. Betapa terus di alam roh dia itu menjadi orang pezina. Bayangkan kalau tidak mulai dari sekarang, kita ini dihakimi. Bagaimana ketika kita mati? Kalau Tuhan nggak berterus terang sekarang kepada kita, bukankah Matius 7 ayat 21 akan digenapi nantinya? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bernubuat demi namamu? Membangkitkan orang demi namamu? Anyahlah engkau, hai semua pembuat kejahatan. Saudara, mereka kan tidak dihakimi karena mereka, karena kamu dosa ini, dosa. Enggak. Cuman sebetulnya saudara, pastilah dalam kehidupan mereka, pasti mereka jatuh dalam dosa-dosa itu. Percaya saudara. Karena saudara, kalau mereka tidak bersekutu dengan Tuhan, kalau mereka tidak mengikut Tuhan, pasti mereka bersekutu dengan si jahat. Dan si jahat pasti akan memanifestasikan segala sesuatu yang negatif. Pasti nggak akan lepas dari perzinahan. Nah, kalau kali ini saudara, itu dibongkar dia kedoknya. Itulah yang terjadi selama ini, yang disembunyikan. Itulah sebabnya Paulus bilang, dia rasul paling hina. Karena kalau tidak mau tunduk kepada aturannya Tuhan, kalau dia berusaha ingin menjadi supaya lebih baik dalam pandangan orang lain, para pengikutnya, dia sedang membuat dirinya menjadi dewa. Sementara firman Tuhan bilang, manusia sudah rusak. Lalu Paulus berkata, enggak, aku sudah enggak rusak. Aku sejak dari kecil, bla 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 gini. Dia pikir dia enggak rusak. Artinya apa, saudara? Dia melanggar firman. Dia tidak mentaati firman. Dia tidak mempercayai itu firman. Dia selalu menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Lebih baik daripada rasul-rasul yang lain. Makanya dia dihantam dengan itu. Diperlihatkan oleh Tuhan. Makanya sampai memohon dia. Dia memohon. Sampai karunia mujizatnya itu pun gak ada lagi. Sampai beberapa kali dia harus masuk penjara. Apakah itu dikehendaki Tuhan dari dia? Bukan. Karena kesombongannya. Ini ditunjukkan kepada kita. Bukan berarti jadi kita itu
Sudah tahu. Oh, kita nggak mau jatuh lagi seperti itu. Podo ae. Ketika kita bilang kita tidak akan jatuh seperti itu, podo ae. Sama aja. Artinya apa, saudara? Hanya Tuhan yang bisa selamatkan kita, saudara. Kalau kita mau mencoba lebih baik dari mereka, kita sudah jatuh ke tempat yang paling dalam. Itulah yang dia alami oleh jemaat Efesus, jemaat mula-mula itu. Mereka sampai bisa tes mana rasul palsu, malah rasul yang asli. Mereka tahu. Tapi justru Tuhan bilang, mereka kehilangan kasih yang semula. Alangkah dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, hari-hari ini saudara, teguran Tuhan, hajaran Tuhan, bukanlah sedang underestimate kita, saudara. Bukan, saudara. Selalu ingat ada esensi kasih di dalamnya. Ini yang saudara mesti pegang. Dia tahu betapa rusaknya kita, saudara. Dia tidak ingin menambah penderitaan kita. Dia ingin menghibur kita, saudara. Di balik setiap perkataan hajaran dia, ada penghiburan, saudara. Ini baru benar. Kalau penghajarannya membuat kita itu jadi underestimate, jadi nggak bisa berbuat apa-apa, kita sedang masih ada di rahangnya iblis, saudara. Keluar dari situ, saudara. Allah itu Bapa kita juga, itu nggak berubah. Itu nggak pernah berubah, saudara. Kita ini bagian dari dirinya, sama seperti dia memandang dulu Adam ketika diciptakan. Jadi ketika Adam yang terakhir itu datang, ketika Yesus itu datang, jadi dianggapnya kita ini semua, jadi begitu kita ini datang kepada dia, marilah kepada aku, katanya. Dia peluk kita, kan? Hanya saja, saudara, kekotoran kita mesti dibersihkan. Kita mesti dimandiin, saudara. Kita dikasih perlengkapan-perlengkapan. Kita dikasih jubah yang indah. Apa jubah yang indah itu, saudara? Itulah Kristus. Kan pikiran dan perasaan Kristus kan mesti kita kenakan, kan? Itu jadi jubah kita. Kita dikasih ikat pinggang kesetiaan. Kita dikasih mahkota kehidupan. Bukan kematian. Kalau kematian itu, saudara, kita menjadi tegang. Jadi belajarlah mengenali pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus dengan pekerjaan si jahat. Kalau kita curigaan gitu, itu berarti si jahat itu masih bercokol. Jangan mau. Ketika kita terintimidasi, menjadi takut. Seperti tadi ya, bercokol terus di situ ya, jadi takut buat apa-apa gitu. Itu juga tidak benar sepenuhnya nantinya. Tapi apakah kita jadi apa namanya? Akhirnya itu jadi sembrono jadinya. Itu lebih fatal lagi. Disinilah, saudara, kombinasi daripada perkataannya yang keras, yang lembut, ganti-gantian, saudara. Kalau keras terus gitu, nah di situ tersusup iblis, saudara. Makanya dia katakan dia Allah yang hidup. Wow, saudara, pekerjaannya itu boleh dibilang mencengangkan sekali, saudara. Dan saudara akan melihat diri saudara itu diselamatkan. Saudara akan melihat sendiri diri saudara diselamatkan. Saudara mengalami sendiri bagaimana saudara dilepaskan dari hal-hal dunia ini, dari dosa-dosa apapun, saudara. Benar-benar dilepaskan.
Dan dia, saudara, tidak takut. Apakah saudara akhirnya mungkin kayak melirik lagi kepada dunia? Dia nggak takut. Selama hati saudara, dia sudah dapatkan di dalam saudara ini, saudara. Selalu ada kerinduan untuk datang menghampiri dia. Makanya dia bilang, dia sudah tetapkan saudara dan saya menjadi orang-orang yang dipilih dan diselamatkan. Jadi setiap kali kita mendengarkan perkataan-perkataannya, ada kehidupan di dalamnya, saudara. Ada kemampuan, ada semangat, ada gairah. Inilah nanti yang akan dipertontonkan kepada dunia ini. Kelompok inilah yang sedang dipertontonkan. Cuman kita lagi proses didandani, dibersihin karat-karatnya. Kotoran yang nempel digosok. Kadang udah menempel sekali, saudara. Aduh, gimana caranya? Berbagai macam cairan ditumpahkan, sakit kan? Sampai pakaian kita itu putih. Tidak ada noda, tidak ada celah. Nggak mungkin saudara bisa kita kerjakan itu. Tuhanlah yang bisa kerjakan. Dan nggak mungkin kita kuat melewati semua itu. Kalau bukan Tuhan juga yang berinkarnasi dalam kita. Nggak mungkin kita kuat melewati semua yang ada di depan ini. Kalau bukan Tuhan yang hidup dalam kita, saudara. Tapi bukan berarti kita nggak merasakannya. Kita merasakannya, penderitaan itu, saudara. Tetapi Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Pegang itu, saudara. Itu firman Tuhan. Itulah yang memampukan kita bisa terus hidup di hadapannya, saudara. Allah itu luar biasa, saudara. Kiranya kita terus mengalami Tuhan. Memakan firman-Nya setiap hari. Sehingga kita makin lama makin kuat. Kaki kita makin lama makin kuat. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah memimpin kami. Kami sudah makan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Kami percaya dalam hadirat-Mu kami disegarkan, kami dipuaskan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari orang percaya katakan amin. Baik, saudara, puji Tuhan.